Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya G. Gunawan, SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Sebagai mahasiswa PPG Daljab tahap 3 tahun 2022, LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA 1 Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi pokok periodisasi sejarah Islam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga pada pagi ini yang cerah ini kita mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sebelum dimulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita diawali dengan doa. Dan dengan doa itu kita akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan selama-lamanya. Untuk itu, untuk berdoa dipimpin oleh KM, dan silakan Ai pimpin untuk doa. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli, amin. Selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, kita hadir semua. Kemudian silakan tengok kiri dan kanan, barangkali masih ada sampah ya di kiri kita, di kanan kita, dan silakan diambil ya. Sebelum kita memulai belajar, persiapan itu ya. Pak, izin buang sampah. Silakan, sampahnya dibuang. Silakan.
Yang lainnya ada? Silakan. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sebelum kepada materi, ya, terlebih dahulu Bapak akan cek mata pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu-minggu kemarin, ya. Di minggu kemarin kita mempelajari tentang kitab-kitab yang perlu diimani. Kemudian Bapak akan tanya kalian siapa yang siap menjawab. Pada pertemuan kemarin ada berapakah kitab yang wajib diimani? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, kemudian yang kedua, apa saja perbedaan kitab dan sub? Barangkali siapa yang akan menjawab? Silakan. Ya, silakan Nela. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Nah, itu materi yang sudah kita lewati, sudah kita ajarkan. Kemudian mari kita kali ini adalah berlanjut kepada materi yang baru, ya, yang baru, yaitu masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Islam dulu jaya, ya, sekarang sudah turun tidak jaya. Nah, kejayaan itu dinantikan oleh kita. Ya, materi kita hari ini adalah masa kejayaan Islam yang dinantikan dengan materi periode sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam. Ya, silakan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran melalui kegiatan identifikasi video pembelajaran, siswa dapat menganalisis periode sejarah Islam. Kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis faktor penyebab kejayaan Islam. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, siswa dapat melaporkan hasil diskusi tentang faktor penyebab kejayaan Islam. Silakan diamati gambar, ya. Ini tujuan pembelajarannya dulu. Melalui kegiatan identifikasi ada 3 gambar, ya. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah seorang ulama sedang menulis. Silakan diamati. Kemudian menjadi Masjid Cordoba di Spanyol. Kemudian ada lagi yang ketiga, gambar 3 adalah piramida di Mesir. Nah, ini silakan kalian amati, ya, dari gambar ini di mana seorang ulama sedang menulis. Nah, di mana pada zaman perkembangan Islam banyak sekali ulama-ulama yang menulis buku-buku, kitab-kitab tentang dunia keilmuan. Nah, di situ majunya Islam, berkembangnya Islam, karena pada saat itu perkembangan dunia Islam majunya dilihat daripada orang-orangnya yang sudah berhasil menulis buku-buku. Sampai sekarang buku-bukunya dipakai oleh kita, ya. Itu yang pertama. Kemudian, ya, gambar yang kedua adalah masjid. Ini tanda bukti bahwa di Spanyol itu ada masjid yang sangat megah sekali, ya. Arsitekturnya juga bagus sekali, menandakan bahwa Islam di situ maju, ya. Nah, kemajuan itu sampai sekarang masih dirasakan kalau di kita. Kalau di mana di Spanyol itu mulai pudar, ya. Kemudian gambar yang ketiga, ya, gambar yang ketiga adalah piramida di Mesir, salah satu peninggalan sejarah yang ada di Mesir. Jadi kalian kalau nanti ke Mesir, ada yang mau ke Mesir? Ya, kalau nanti ke Mesir bisa saja, ya. Kita ke Mesir apa? Menuntut ilmu. Di situ ada universitas yang sangat terkenal di dunia, ya, yaitu Universitas Al-Azhar namanya, sangat terkenal di dunia, dan kalian bisa ke sana melihat sejarah di situ. Itu, ya, silakan nanti dilihat di gambar, ya. Anak-anakku sekalian, marilah kita amati video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Itu judul materi yang kita akan bahas. Kemudian materinya adalah periodisasi sejarah Islam. Periode sejarah Islam, Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut ini. 1. Periode klasik 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi integrasi 650 sampai 1000. B. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, dan B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. Kemudian ketiga, periode modern 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa jayanya Islam, ya. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Nah, pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Itulah materi periode sejarah Islam. Demikianlah materi yang dibahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anakku, setelah kita mengamati gambar, ya, barusan mengamati video, ya, gambar dan video. Apakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah faktor internal yang menyebabkan perkembangan peradaban Islam? Ya, apakah faktor internal yang menyebabkan perkembangan peradaban Islam? Ya, kemudian ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah faktor internal yang menyebabkan perkembangan peradaban Islam? Iya. Ini ada 2 pertanyaan. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, ya, kita pecahkan dengan berdiskusi kelompok, ya. Silakan nanti pembagian kelompoknya, ya, kita akan menggunakan wheel of name, ya. Nanti di sini dipilih, diacak, dan akan keluar nama dan masuk ke kelompoknya nanti di sini. Nanti diacak, diputar, kemudian nanti keluar nama kita dan masuk ke kelompok A, B, dan C. Ya. Silakan kita akan acak, ya, untuk masuk ke kelompok 1, 2, 3, dan 4.
kita masuk ke kelompok 1. Siapa saja yang akan masuk ke kelompok 1? Dimulai, silakan. Acak. Iya. M Rizky, ya, M Rizky masuk di kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, untuk kelompok 2 kita acak lagi. Iya. Nina Nuraini untuk di kelompok 2. Iya. Ya, silakan coba dilihat untuk kelompok 3. Acak. Neneng Jakia, ya kelompok 3. Tepuk tangan ya. Kemudian dimulai lagi untuk kelompok 4. Acak. Iya. Ruli Wahyudi, ya. Aku silakan diskusikan 2 permasalahan dari pertanyaan yang tadi. Silakan didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing untuk jawabannya. Silakan. Nah, teman-teman, kan di sini ada 2 pertanyaan. Aku sama Hani ngerjain nomor 1, kalian ngerjain nomor 2. Boleh. Teman-teman, ini ada 2 pertanyaan. Jadi kita bagi-bagi aja. Saya dengan Ruli pertanyaan nomor 1, kalian nomor 2. Siap. Informasinya sudah dikumpulkan? Ya, silakan. Setelah dikumpulkan, kalian buat peta konsep ya dari informasi yang telah kalian cari dan dapatkan. Kemudian hasilnya silakan ditempelkan di depan kelas. Yang sudah, silakan kelompok 1 ditempelkan di depan. Kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 4. Tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Resa Aulia Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan faktor internal. Di sini ada konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Islam sebagai rahmah seluruh alam. Islam sebagai agama dakwah sekaligus seimbang dunia dan akhirat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airomatul Faridah. Saya akan mempresentasikan faktor eksternal. Yang pertama, gerakan terjemah. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang astronomi. Yang kedua, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil persentase dari beberapa kelompok akan Bapak tambahkan ya. Selain faktor yang tadi, ada faktor kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut ya. Antara lain seperti satu, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Kemudian yang kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Ya, bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan beristihad. Ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat ini banyak bermunculan ulama-ulama fikih, ilmu tauhid atau ilmu kalam, ilmu tafsir, hadis. Ulama di bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Yang keempat adalah ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Itu barangkali tambahan daripada ilmu keilmuan ya. Itu saja barangkali materi yang akan yang Bapak sampaikan dan kita pelajari. Untuk pembelajaran pada hari ini kita simpulkan sama-sama ya. Kesimpulannya, siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu dan sumbangsihnya bagi dunia termasuk dunia barat yang denyutnya masih terasa hingga hari ini. Meski banyak ditutup-tutupi pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan barat saat ini, tetaplah nyata adanya dengan bukti-buktinya. Itu saja kesimpulan dari pembelajaran ini. Ya. Untuk evaluasi ya, Bapak sudah kirimkan di Google Form, silakan kalian isi. Sebelum pembelajaran kita diakhiri, maka dipersilahkan kalian semua untuk membereskan bekas daripada kelompoknya masing-masing dan duduk di tempat masing-masing yang biasa kalian duduki. Silakan dibereskan dulu.
Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Saudari Ai. Silakan pimpin untuk doa tersebut. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Membaca surat An-Nasr dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa inna amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ucapul azim. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.